Di saat mereka berdua sedang berjalan ke arah musuh, Namgung Sang-in bertanya kepada Chonho, kapan terakhir kali mereka bertarung bersama, dan Chonho berkata, kalau itu sudah lama sekali di saat dirinya masih muda, dan para pasukan pembantai darah yang ada di depan mereka, salah satu dari mereka pun berkata kepada Namgung Sang-in dan Chonho untuk berhenti. Tetapi Namgung Sang-in berkata kalau dia tidak akan berhenti, dan jika mereka mau menghentikannya, Namgung Sang-in berkata kepada mereka untuk menyerangnya saja. Beberapa dari mereka yang melompat untuk menyerang Namgung Sang-in, mereka pun ditebas terlebih dahulu olehnya, sehingga membuat mereka tumbang seketika, dan di sisi Chonho, dia yang dikepung oleh pasukan pembantai darah pun langsung menyerang mereka dengan tekniknya, sehingga membuat beberapa dari mereka langsung berjatuhan. Kemudian Naeng Ak lalu memberikan isyarat kepada pasukannya untuk menyerbu Namgung Sang-in, Chonho, dan pasukan Murim, dan saat mereka mulai menyerbu, Somun pun langsung bergerak ke depan sambil berkata kalau dia ingin mencoba kemampuan berpedangnya yang sudah ia latih, dan saat musuh mulai mendekat, Somun pun menyerang mereka dengan teknik bentuk pertama, dan setelah itu, Somun langsung menyerang mereka dengan teknik bentuk kedua dan terus membantai mereka, dan kemudian meneruskannya dengan teknik bentuk ketiga. Sang Cui Gae yang melihat pembantaian yang dilakukan oleh Somun, dia pun merasa terkejut, serta Goak Geom-miung yang ada di sebelahnya juga berkata, kalau Somun adalah pemula yang sangat hebat yang bahkan bisa membuat musuhnya kewalahan. Setelah para pasukan musuh mulai berjatuhan dan tersisa beberapa puluh orang lagi, Goak Muung pun ikut terjun dan menyerang mereka, serta Namgung Sang-in yang dari tadi terus membantai pasukan musuh, dan kemudian Chonho datang, kemudian menyiapkan sebuah teknik yang bernama angkasa penuh hujan, yang langsung menyerang mereka sekaligus yang membuat para musuh langsung tumbang. Setelah jalan menuju lembah terbuka, Namgung Geom pun berkata kepada koalisi Murim untuk cepat berlari meninggalkan tempat tersebut, dan di sisi Somun, dia yang masih terus bertarung pun mendengar kalau kelompok yang dipimpin oleh Heon Won Gang datang, sehingga membuat Somun berpikir, kalau dia sudah tidak bisa lari lagi, dan saat mereka mulai mendekat dan salah satu dari pasukan Heon Won Gang berkata kalau Somun adalah si pemanah yang mereka tandai, mereka pun mulai menuju Somun berada karena Somun tinggal sendiri. Tetapi Somun langsung menyerang mereka dengan teknik tembakan tanpa bentuk dan mengenai beberapa dari mereka, tetapi Heon Won Gang yang menyadari serangan tersebut bisa membloknya dengan cara menebas serangan tersebut, kemudian menyuruh pasukannya untuk berhenti mendekati Somun. Di sisi Hyung Jo Mun yang sudah akan melarikan diri ke lembah, dia pun berteriak kepada Somun untuk bergegas ke tempatnya, dan Somun yang baru menyadari kalau tinggal dia seorang pun mulai merasa panik. Dan di sisi pasukan pembantai darah, mereka yang melihat Somun sendirian pun langsung bergerak ke arah Somun untuk menyerangnya dan mengejar Somun yang berlari ke arah Hyung Jo Mun. Dan karena tak bisa mengejar Somun, beberapa dari mereka pun mulai menyerang Somun dengan menembakkan panah. Tapi Somun dengan santainya menghindari serangan tersebut. Namgung Geom dan Namgung Hoyong yang sedang berdiri di depan celah lembah. Namgung Geom yang melihat Somun berlari ke arahnya pun berkata kepada Somun untuk cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan saat Somun berkata kepada mereka kalau mereka juga harus pergi, Namgung Hoyong berkata kalau mereka akan menghadang pasukan musuh, dan menyuruh Somun pergi dengan yang lain. Setelah Somun meninggalkan mereka, Namgung Geom pun bertanya kepada Namgung Hoyong, kenapa dia tidak pergi dengan yang lain, dan Namgung Hoyong berkata, kalau mereka adalah saudara sejati, jadi bagaimana bisa dirinya meninggalkan Namgung Geom? Serta Namgung Hoyong berkata, kalau Namgung Geom mati di tempat tersebut, dirinya akan menjadi pahlawan tanpa nama. Dan Namgung Geom yang mendengar itu, dia pun tertawa, kemudian berkata kalau mereka bersama mati di tempat tersebut, itu mungkin akan menjadi legenda baru. Di sisi Somun yang sudah mengejar dan menghampiri Goak Geom-miung, Somun pun bertanya, kenapa Namgung Geom dan Namgung Hoyong yang berkorban? Dan Goak Geom-miung malah bertanya balik dengan dia yang berkata emang kenapa? Lalu Somun berkata, kalau bodoh amat seseram apa musuhnya, tapi buat apa mereka lari? Karena Somun berpikir kalau itu tak masuk akal kalau Namgung Geom dan Namgung Hoyong menjadi umpan sementara mereka melarikan diri. Goak Geom-miung berkata kalau itu bukan sekedar umpan, melainkan mereka melakukan pengorbanan suci untuk mereka yang melarikan diri. Tetapi Somun yang mendengar itu tak bersependapat, serta berkata kalau hidup, mereka harus hidup bersama, dan kalau mati,
mereka juga harus mati bersama, dan karena pemikiran Somun dan yang lainnya tak sejalur, dia pun lalu berhenti dan berbalik untuk menolong Namgung Geom dan Namgung Hoyong. Di tempat Namgung Geom dan Namgung Hoyong, mereka yang menghadang pasukan istana Pacheon yang dipimpin oleh Gung Saheon. Gung Saheon pun bertanya nama dari mereka, dan Namgung Geom pun memperkenalkan dirinya selaku kepala keluarga Namgung, dan Namgung Hoyong selaku saudaranya. Kemudian Gung Saheon juga memperkenalkan dirinya dan berkata kepada mereka untuk membuka jalan. Tapi Namgung Geom berkata kalau jalan akan terbuka setelah Gung Saheon berhasil membunuh mereka berdua. Di sisi Gung Saheon, Gui Gokja lalu menghampiri Gung Saheon dan berkata, kalau jika mereka terlalu lama, mereka tidak akan sempat mengejar para koalisi Murim. Tetapi Gung Saheon malah menyuruh Gui Gokja untuk tak ikut campur, karena setiap tindakan harus mempunyai etika. Tetapi Gui Gokja berkata kalau mereka harus sesegera mungkin, dan karena hal tersebut, Gung Saheon berkata kalau dia akan membiarkan kedua pendekar mereka yang akan membukakan jalannya, dan pendekar tersebut adalah Heon Won Gang dan Mo Sahyuk. Mereka pun lalu menghampiri Namgung Geom dan Namgung Hoyong, serta memperkenalkan diri mereka, dengan julukan masing-masing. Kalau Heon Won Gang dipanggil sebagai Raja Api, dan Mo Sahyuk sebagai pendeta dari Huan Hyok. Kemudian Mo Sahyuk sambil menarik pedang dari sarungnya, dia berkata kepada Namgung Geom dan Namgung Hoyong untuk jangan segan-segan pada dirinya, dan di sisi Gui Gokja, dia yang merasa kesal terhadap mereka pun mengumpat kalau mereka adalah orang-orang yang bego. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai, dan setelah beradu pedang, dengan Namgung Geom, Heon Won Gang berkata, kalau Namgung Geom adalah pendekar yang kuat, jadi dia berpikir kalau dia lebih baik menghindari serangan Namgung Geom yang bahkan tidak bisa ia halau, serta dia berkata kalau dia sangat mengagumi keluarga Namgung yang selalu mempunyai keturunan yang hebat-hebat. Di sisi pertempuran Mo Sahyuk dan Namgung Hoyong, di saat Mo Sahyuk berhasil mengalahkan Namgung Hoyong, Gung Saheon yang melihat itu berkata, kalau kemenangan mereka tidak akan sulit, tetapi terlepas dari itu, pertarungan itu juga masih sulit untuk diprediksi. Namun tak berselang lama, dia pun merasakan hal yang aneh, dan ternyata kalau itu adalah perbuatan dari Namgung Geom yang sedang bersiap-siap menggunakan tekniknya, yang bernama teknik tersebut adalah teknik Raja Jewong. Tetapi terlepas dari itu, Namgung Geom yang akan menggunakan teknik tersebut berkata kalau dia masih belum bisa menguasainya. Tetapi karena tak punya pilihan lain, Namgung Geom berkata kalau dia harus melakukannya. Di sisi Heon Won Gang, dia yang merasakan tekanan di sekitar Namgung Geom yang berubah. Dia pun berpendapat kalau Namgung Geom akan menggunakan teknik baru, dan tak berselang lama, Namgung Geom pun melancarkan serangannya ke arah Heon Won Gang, dan Heon Won Gang yang melihat itu pun berkata kalau teknik tersebut sangat mengerikan. Kemudian dia pun mencoba untuk menandingi teknik tersebut dengan tekniknya yang bernama teknik Raja Api ketiga Wang Fang Li, dan saat teknik mereka saling beradu, teknik Heon Won Gang yang lebih unggul pun bisa menghancurkan teknik milik Namgung Geom, dan langsung mengarah ke arahnya, dan mengenainya sehingga membuat ledakan besar. Namgung Geom yang menjatuhkan pedangnya dan terjatuh bersujud. Dia dengan sisa-sisa tenaganya berkata kalau dia mengaku kalah. Kemudian meminta kepada Heon Won Gang untuk segera mengirimnya menyusul adiknya yang terlebih dahulu telah mati. Dan saat Heon Won Gang akan mengeksekusi Namgung Geom, di saat Namgung Geom sedang meminta maaf kepada ayah, anaknya Jin Ah, dan keluarganya, Heon Won Gang yang menyadari ada serangan mengarah ke arahnya pun mencoba membloknya dengan cara menebasnya. Tetapi serangan itu adalah serangan lanjutan dari tembakan panah tak berbentuk yang tak bisa ditangkis oleh apapun, dan langsung mengenai Heon Won Gang yang membuatnya terluka parah. Somun yang berjalan menghampiri Namgung Geom. Dia pun lalu berkata kepada mereka kalau akhirnya bertemu kembali, dan setelah menghampiri Namgung Geom, Somun pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi Namgung Geom malah bertanya kepada Somun kenapa dia datang. Namun Somun berkata kalau terlebih dahulu Namgung Geom harus naik ke punggungnya karena itu lebih penting. Setelah naik ke punggung Somun, mereka pun sudah dikepung oleh pasukan istana Pacheon. Kemudian Mo Sahyuk berkata kepada Somun kalau dia tidak mungkin bisa kabur dari mereka. Tetapi Somun sambil bercanda membalas perkataan Mo Sahyuk. Kalau Mo Sahyuk mau minggir sebentar saja, Somun berkata kalau dia bisa lewat, dan di sisi Namgung Geom, dia yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya,
Kalau Somun yang menghadapi kematiannya dan tetap tenang di hadapan musuh, Somun sangatlah luar biasa, yang bahkan dia yang dilatih oleh ayahnya Namgung Sangin masih kalah kuat menghadapi kekuatan musuh yang ada di hadapan mereka yang sangat kuat. Mo Sa-hyuk yang mendengar jawaban Somun, dia pun berkata kalau itu tidak bisa, dan karena hal tersebut, Somun yang sambil mengayunkan pedangnya, dia berkata kalau dia akan membukakan jalannya sendiri. Kemudian Mo Sa-hyuk pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Somun, dan saat mengelilingi Somun, Somun pun langsung menyerang mereka dengan teknik bentuk penghancur yang ia pelajari, sehingga membuat sebagian dari mereka langsung tumbang, sekaligus membuat Naeng Ak terkejut melihatnya, dan saat pasukan Istana Pacheon berencana menyerang Somun, Somun pun menggunakan teknik yang sama, sehingga membuat sebagian dari mereka tumbang, serta Gung Saheon dan Gui Gokja yang melihat itu pun terkejut, dan di sisi pertempuran Somun kembali, para pasukan Istana Pacheon yang serentak akan menyerang Somun. Somun pun lalu melompat dan memukul ke arah tanah, sehingga membuat ledakan yang sangat besar yang membuat pasukan Istana Pacheon terhempas oleh serangan tersebut. Naeng Ak yang mulai murka pun berkata kepada pasukannya yang tersisa untuk jangan memberi kesempatan kepada Somun, dan memerintahkan pasukannya terus menyerang, dan saat pasukannya menyerang Somun kembali, Somun yang melihat itu pun tanpa basa-basi menyerang mereka dengan tebasan badai angin yang langsung mengarah ke arah mereka, sehingga membuat mereka yang melihat itu pun mulai merasa panik dan berkata kepada yang lainnya untuk menghindari serangan tersebut, tetapi karena tak bisa menghindarinya, mereka pun terkena dengan telak dan langsung tumbang berjatuhan. Mo Sa-hyuk yang melihat itu yang mengetahui kalau Somun menggunakan teknik tebasan 8 arah angin dan hujan yang bisa memblokir semua serangan musuh dari segala arah. Mo Sa-hyuk berkata kalau teknik tersebut memang terlihat hebat, tetapi sebenarnya teknik tersebut sangatlah buruk. Dan di sisi Naeng Ak, dia yang merasa heran kalau pasukan pembantai darah yang dia pimpin bisa kalah oleh Somun yang menggunakan teknik seperti itu. Dia yang merasa terhina pun mencabut pedang besarnya, kemudian bergerak ke arah Somun untuk menyerangnya. Di sisi koalisi Murim, Guak Geom-mium yang bersama Hyung Jo-mun dan Sang Cui-gai, dia pun bertanya-tanya apakah Somun masih hidup. Kemudian Sang Cui-gai berkata, kalau seharusnya mereka menghentikan Somun. Tapi Hyung Jo-mun berkata kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sedang kabur bersamaan. Guak Geom-mium berkata, kalau menurutnya, perkataan Somun memang ada benarnya, kalau mending mati setelah bertarung dibandingkan kabur. Tapi karena sudah berlalu, Sang Cui-gai berkata kalau itu sudah terlanjur, dan Hyung Jo-mun menambahkan, kalau nasi sudah menjadi bubur, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu tim pencarian yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu. Di sisi Somun yang sedang bertarung melawan Naeng Ak dan Mo Sa-hyuk, dia pun berkata kalau pertarungan melawan 2 orang ahli bela diri itu akan memakan waktu yang lama, dan di sisi Mo Sa-hyuk, dia pun merasa kagum terhadap Somun yang sudah memakai ki pedang dalam waktu yang lama, tapi kekuatan Somun tidak menurun sedikit pun, serta Naeng Ak tak menyangka, kalau di jalur cahaya ada seorang pendekar yang sangat hebat seperti Somun. Somun yang menggunakan tekniknya kembali untuk melawan prajurit Istana Pacheon pun berhasil menumbangkan mereka. Kemudian menyerang Naeng Ak dan Mo Sa-hyuk dengan teknik penghancuran penuh, dan di sisi Gung Saheon, dia pun merasa heran melihat Somun yang sangat hebat dalam berpedang, karena dia pikir kalau Somun hanya bisa dalam memanah saja. Lalu Gui Gokja berkata kepada Gung Saheon, kalau mereka sudah terlambat untuk mengejar para pasukan Murim dan meminta kepada Gung Saheon untuk menangkap Somun saja, dan Gung Saheon yang mendengar itu malah berkata kalau dia juga sedang berusaha menangkap Somun. Tapi dia merasa bingung bagaimana cara menangkapnya, karena Somun adalah pendekar yang sangat hebat yang sulit dikalahkan. Meski Somun sedang membawa orang yang terluka, dia masih sehebat itu. Di sisi Somun, dia yang berpikir kalau dia tidak bisa seperti itu terus-menerus dan berpendapat harus menerobos salah satu dari mereka. Somun pun memilih menerobos ke arah Mo Sa-hyuk dan langsung bergerak cepat ke arahnya. Dan Mo Sa-hyuk yang melihat itu, dia pun mencoba menyerang Somun. Tapi Somun bisa menghalau serangan tersebut dan mendaratkan serangan telak terhadapnya. Mo Sa-hyuk yang mengakui kehebatan Somun. Di penghujung hayatnya, dia pun bertanya kepada Somun tentang teknik apa yang digunakannya. Dan Somun pun berkata, kalau itu adalah jurus pamungkas keluarganya,
Teknik pertama paduan 3 lapis tiada batas, pedang tiada batas. Mo Sahyuk yang mendengar itu pun berkata kalau teknik tersebut sangatlah hebat, yang bahkan tidak bisa ia halau. Kemudian dia pun tersenyum dan berkata kalau dia sangat senang bisa mati oleh teknik yang digunakan oleh Somun. Gung Saheon yang melihat Mo Sahyuk telah dikalahkan, dia yang marah pun langsung berlari ke arah Somun dan langsung menyerangnya. Tetapi Somun masih bisa menangkis serangan tersebut, dan saat menyerangnya kembali, Somun pun menghindarinya dengan cara melompat menjauhi jangkauan serangan tersebut. Dan di sisi Naeng Ak, dia yang melihat pertempuran Gung Saheon, dia kemudian berkata, kalau di jalur cahaya ada Geom Seong yang dikenal sebagai tetua legendaris, dan di jalur kegelapan mereka memiliki si 1000 pedang pembantai, julukan dari Gung Saheon, yang membuat Naeng Ak merasa kagum. Di sisi pertempuran Gung Saheon dan Somun, dia pun mengajak kepada Somun untuk berduel dan langsung menyerangnya, dan di saat Somun menghindari serangan tersebut, dia yang merasa kalau ki yang ia miliki mulai menipis pun berkata kalau dia sudah tidak mungkin bisa kabur lagi, dan karena hal tersebut, Somun yang berkata kalau dia tidak punya pilihan lagi selain menggunakan tekniknya kembali, dia pun lalu bersiap-siap menggunakannya, dan di sisi Gung Saheon yang berjalan ke arah Somun sambil menyiapkan sebuah teknik yang akan ia gunakan, dia pun langsung menyerang Somun dengan tekniknya tersebut, dan Somun yang melihat teknik ledakan pedang tersebut mengarah ke arahnya, dia yang berpendapat kalau cuman teknik, pedang paduan 3 lapis tiada batas yang hanya bisa menghalaunya, dia pun tak punya pilihan harus menggunakan teknik tersebut, meski harus mengeluarkan banyak ki-nya lagi, kemudian memejamkan matanya dan menyiapkan teknik pedang paduan 3 lapis tiada batas. Teknik kedua pedang hampa. Serangan tersebut pun langsung melesat dan beradu dengan teknik Gung Saheon, tetapi karena teknik Somun yang lebih unggul dibandingkan teknik Gung Saheon, teknik serangan Somun pun berhasil menghancurkannya dan langsung melesat ke arah Gung Saheon dan mengenainya, sehingga membuatnya mendapatkan luka yang sangat fatal, dan belum terlepas dari itu, Somun pun langsung bergerak ke arah Gung Saheon untuk menyerangnya kembali, dan Gung Saheon yang menyadari itu, dia pun mencoba menyerang Somun, sehingga berhasil mengenai perut kirinya, tetapi dia juga mendapatkan serangan fatal dari Somun. Somun yang berpikir kalau dia sudah tidak bisa bertarung lagi, dia pun mencoba melarikan diri, dan Gui Gokja yang melihat itu, dia pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Somun, serta berkata kepada pasukannya untuk memastikan Somun harus bisa dibunuh. Di sisi Gung Saheon, dia yang bersujud karena luka fatal yang ia dapatkan, Naeng Ak pun menghampirinya dan berkata kepada Gung Saheon untuk bertahan, tetapi Gung Saheon yang mengetahui keadaan dirinya sendiri, dia pun berkata kalau dia sudah tidak mampu lagi, serta berkata kalau penglihatannya mulai berkunang-kunang. Di sisi Somun yang sudah memasuki sebuah hutan dan berhenti karena kelelahan serta mendapatkan luka dari pertarungannya melawan Gung Saheon, dia pun mendengar seseorang yang berkata kalau dia menemukannya, dan ternyata itu adalah pasukan pembantai darah yang diutus oleh Gui Gokja untuk membunuhnya dan langsung akan menyerang dirinya. Somun yang menyadari kalau ki miliknya sudah habis sampai-sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia yang tak mau mengalah dengan mudah pun mencoba sekuat tenaga untuk menyerang mereka yang mendekatinya, tetapi cuman dengan satu serangan tersebut, Somun pun mulai merasa kecapean, sehingga memegang pedang pun Somun merasa sudah tidak sanggup, dan para pasukan pembantai darah yang melihat Somun mulai kecapean, mereka pun serentak bergerak untuk menyerang Somun. Di saat mereka serentak menyerang Somun, Somun dengan susah payah memblok serangan tersebut sambil menjauhi mereka, dan Somun yang sangat kelelahan pun berkata, kalau pertempuran tersebut sangat tidak adil baginya, dan saat dia selesai berkata kalau dia ingin mati setelah melihat wajah calon istrinya, Somun pun tertawa, sehingga membuat para prajurit pembantai darah yang melihat itu pun bertanya-tanya, apa yang terjadi terhadap Somun dan berkata apakah Somun sudah gila. Di saat salah satu dari mereka berkata kepada Somun apakah dia masih bisa tertawa setelah tenggorokannya ditebas, tak diduga Gu Yang Pong pun datang, sambil berkata apakah keributan tersebut masih belum selesai, sehingga membuat para prajurit pembantai darah yang melihat kedatangan Gu Yang Pong pun bertanya-tanya. Kemudian Somun berkata kepada Gu Yang Pong, buat apa dia datang ke tempat tersebut di saat tubuhnya juga sedang melemah, dan Gu Yang Pong menjawab, karena Somun yang lama kembali, jadi dia pergi menyusulnya.
So Mun lalu berkata kepada Gu Yangpong untuk kembali lagi, karena dia yang kelelahan tidak bisa menolongnya. Tetapi Gu Yangpong malah berkata, kalau tidak seburuk apapun So Mun tidak akan melukai seorang pria tua. Namun So Mun berkata kembali, kalau para musuh juga seorang pria tua, kemudian berkata kalau dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Dan Gu Yangpong yang mendengar itu berkata kepada So Mun untuk diam saja, serta berkata untuk apa So Mun membunuh mereka kalau dia datang untuk membantu. Dan karena Gu Yangpong berkata seperti itu, So Mun pun meminta tolong kepada Gu Yangpong untuk membawa Namgung Geom dan pergi. Tetapi Gu Yangpong berkata kalau membawa tubuhnya saja sudah sulit apalagi membawa seseorang. Kemudian So Mun berkata, kalau dia sedang terluka jadi sulit untuk bergerak sambil membawa seseorang. Dan karena itu, Gu Yangpong pun berkata, kalau So Mun harus mengurus urusannya, dan Gu Yangpong berkata kalau dia akan membantu mengurus para musuh. Sehingga membuat para pasukan pembantai darah yang mendengar itu merasa marah dan salah satu dari mereka berkata kepada rekan-rekannya untuk membunuh mereka berdua. Di tempat lain, di Sungai Yangtze, para koalisi murim yang sudah berada di sungai tersebut pun terlihat Huan Bo Chon Ak yang sedang duduk pun berkata, dengan mengatakan, aku merasa seperti lari dari bahaya. Aku datang bersama lebih dari 100 murid, tapi tidak ada yang tersisa. Kekuatan 5 generasi yang berkumpul di keluarga Namgung cukup tinggi, dan sebelum perkataannya selesai, anaknya Huan Bojang berkata, kalau selain dari Dang Yeon dan Gu Yuae, semua murid telah dimusnahkan, serta berkata kalau Shaolin dan Saman juga kehilangan sebagian besar muridnya, dan hanya 2 murid muda yang selamat. Kemudian Huan Bojang berkata, apakah yang terjadi dengan teman mereka tadi atau yang dimaksudnya adalah Gu Yangpong yang pergi menyelamatkan So Mun? Dan Huan Bo Chon Ak yang menyadari apa maksud Huan Bojang adalah Gu Yangpong. Dia berkata kalau tindakan Gu Yangpong sudah sangat bagus, tapi dia berpendapat kalau Gu Yangpong akan sulit untuk bertahan. Dan kemudian, Guak Muung yang berada di sisi lain dia berkata, kalau mereka masih belum keluar dari bahaya selagi mereka belum menyeberangi Sungai Yangtze untuk dapat sepenuhnya melarikan diri dari kejaran musuh. Serta Zhuge Gong juga berkata kalau mereka harus sesegera mungkin menemukan pelabuhan dan mengamankan kapal yang akan menyeberangi lautan sungai. Chon Ho lalu berkata, apakah mereka tidak bisa menunggu sebentar? Serta Guak Geom Miung yang ada di belakangnya berkata, kalau kakek yang dirumorkan atau yang dimaksud adalah Gu Yangpong masih belum terlihat sedikitpun. Lalu Hyung Jomun berkata, kalau Guak Geom Miung ternyata terus mengikuti berita, serta berkata, apakah mereka harus memilih rumor itu atau keluarga? Dan Guak Geom Miung berkata, kalau mereka harus mengamankan diri. Oke, di sini masih belum diceritakan apa yang mereka bicarakan tentang Gu Yangpong yang dirumorkan ya teman-teman, jadi mungkin agak pusing. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya dengan Hyung Jomun yang berkata, kalau dia menolak untuk menyelamatkan diri dan berkata kalau dia akan menunggu mereka berdua dan mempersilahkan yang lain untuk pergi terlebih dahulu. Tetapi Guak Geom Miung berkata kepada Hyung Jomun kalau tindakannya sangat berbahaya, dan mengajaknya untuk pergi. Namun Hyung Jomun berkata, kalau bukankah akan sangat menyedihkan jika tidak ada yang menunggu mereka, dan Sang Cui Gae yang mendengar itu pun kalau dia juga akan ikut menunggu, dan karena mereka berdua akan diam dan menunggu, Guak Geom Miung juga akhirnya berkata kalau dia juga akan ikut menunggu. Tetapi Hyung Jomun berkata kepada mereka untuk pergi terlebih dahulu. Dan saat mereka sedang berdebat tentang masalah siapa yang akan menunggu, Sang Cui Gae pun tertawa, sehingga membuat mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi terhadap Sang Cui Gae. Dan saat Sang Cui Gae menunjuk ke suatu tempat, mereka berdua pun ikut tertawa, karena yang ditunjuk Sang Cui Gae adalah tempat kedatangan So Mun dan Gu Yangpong. Di sisi So Mun, dia yang sangat kelelahan serta terluka pun mengumpat kepada Gu Yangpong, karena dia tak mau menolongnya. Dan karena sudah tak tahan, So Mun pun berteriak kepada Gu Yangpong untuk membantunya dengan cara mendorong dari belakang. Tetapi, Gu Yangpong berkata, kalau So Mun tak terlihat terluka parah dibandingkan dirinya beberapa waktu yang lalu, jadi dia tak mau menolongnya dengan beralasan kalau So Mun hanya mendapatkan luka goresan yang mengartikan kalau So Mun baik-baik saja. So Mun yang mendengar itu pun berkata, kalau Gu Yangpong memang berniat tak mau menolongnya. Tetapi Gu Yangpong malah berkata, kalau dia tak berniat menolongnya, dia tidak akan datang dan membantu So Mun di pertempuran tadi. Namun So Mun berkata, kalau Gu Yangpong hanya menontonnya saja ketimbang membantu,
dan Gu Yangpong yang mendengar itu bertanya, apa maksud Somun yang berkata seperti itu? Dan Somun pun menjawabnya, kalau Gu Yangpong hanya menghalau setiap serangan musuh. Tetapi Gu Yangpong tak bersependapat, karena para musuh menyerang mereka sambil terus meningkatkan kekuatannya, dan karena berkatnya, beberapa dari para musuh menjadi ngamuk dan mati. Somun bertanya, emang bisa orang sekarat gara-gara mengamuk? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau sudah terlihat dari para musuh yang menyerang mereka. Kemudian Somun berkata, kalau itu karena kesalahannya, yang membuat para musuh mengamuk dan menyerangnya membabi buta. Tetapi Gu Yangpong menyangkalnya, karena musuh melakukan hal tersebut dikarenakan mereka melihat dirinya yang memiliki banyak celah. Namun Gu Yangpong berkata kalau di saat itu juga, dia mendapatkan kesempatan untuk menghabisi mereka. Kemudian berkata kembali, kalau dia tidak akan merelakan bolanya dengan mudah. Dan Somun yang mendengar itu, dia pun bertanya, apa maksudnya bola tersebut? Bukankah itu semua tentang istana Pacheon? Kemudian Gu Yangpong pun berkata, kalau dia sendiri yang rakus, gagal, dan dikhianati oleh anak buahnya, dan Somun pun mengejeknya, dengan dia yang berkata, apakah Gu Yangpong akhirnya mengakui kalau dirinya telah dikhianati? Namun meski begitu, Gu Yangpong berkata, kalau bagaimanapun, di hari tersebut, Somun seharusnya berterima kasih kepadanya, karena dia sudah menolongnya. Di saat mereka sedang berbincang, tak berselang lama Hyung Jomun dan Sang Cui Gae beserta para pasukan koalisi pun mendekati mereka, kemudian menolong Namgung Geom dan Somun. Dan di sisi Namgung Sang-in, dia pun mengucapkan syukur, karena Somun dan Gu Yangpong bisa selamat. Kemudian Somun yang dipapa oleh Sang Cui Gae pun berkata, kalau keadaan Namgung Geom dalam keadaan terluka, namun terlepas dari itu, nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun saat ingin mengatakan keadaan adiknya Namgung Hoyong yang sudah mati, dia pun tak sadarkan diri, karena keadaan tubuhnya yang sudah melewati batasannya. Beberapa hari kemudian, Somun pun terbangun dari tak sadarkan dirinya, dan setelah bangun dari tempat tidurnya, dia pun dikejutkan dengan seseorang yang sedang tertidur di dekatnya. Dan saat Somun berpikir kalau orang tersebut seperti seorang perempuan dan bertanya-tanya siapa dirinya, tak lama Hyung Jomun dan Sang Cui Gae pun datang. Kemudian Hyung Jomun pun bertanya dengan keadaan Somun, dan Somun pun berkata, kalau dirinya baik-baik saja, lalu bertanya sedang di mana dirinya, dan Sang Cui Gae berkata, kalau mereka sedang berada di Jegal Sega dan sudah berada di tempat tersebut selama 2 hari. Tak berselang lama, seseorang yang ada di dekatnya pun bangun yang diketahui dia adalah Namgung Hye, dan saat dia akan meninggalkan tempat ruangan tersebut dengan keadaan yang lesu, Hyung Jomun pun berterima kasih kepadanya, karena dia sudah senantiasa merawat Somun, dan Namgung Hye pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian, sebelum meninggalkan tempat tersebut, Namgung Hye pun terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Somun, karena berkatnya, ayahnya bisa selamat dari kematian. Kemudian dia pun langsung berpamitan kepada Somun untuk meninggalkan ruangan tersebut. Setelah Namgung Hye meninggalkan ruangan, Hyung Jomun dan Sang Cui Gae pun mencoba menggoda Somun. Kemudian Somun pun bertanya, apakah ada yang lucu? Dan Hyung Jomun berkata tidak. Kemudian memberitahukan kepada Somun, kalau Namgung Hye sudah menjaga kesehatan Somun selama 2 hari 2 malam. Namun Somun yang mendengar itu hanya terdiam, sehingga membuat Sang Cui Gae pun menggodanya kembali, dengan dia yang bertanya kepada Somun, apakah dirinya menolak wanita yang menyukainya? Tetapi Somun malah menyuruh Sang Cui Gae berhenti menyebarkan rumor yang tidak pasti. Tetapi Hyung Jomun menambahkan, apakah Somun tidak menyadari dengan Namgung Hye yang menyukainya? Karena, tidak peduli sebaik apapun keluarga seseorang, orang tersebut tidak akan menunjukkan ketulusan seperti itu pada orang lain jika orang tersebut tidak menyukainya. Namun Somun yang mendengar itu pun tak ingin mendengarkan lelucon seperti itu. Meski di dalam hatinya dia menyadari hal tersebut. Setelah beberapa saat, Somun pun mendatangi ruangan keluarga Dang, dan menemui Chonho beserta Dang Mun Seong. Kemudian Chonho pun bertanya tentang keadaan Somun, dan Somun pun menjawab dengan berkata, kalau dirinya baik-baik saja. Setelah memasuki ruangan yang ditempati Chonho dan anaknya, Somun pun berkata kalau dia akan pergi ke Sichuan setelah bertemu dengan para tetua. Lalu, Chonho pun bertanya, kenapa Somun ingin pergi, sedangkan anak tertuanya akan memimpin elit keluarga Dang dan akan mendatanginya beserta calon istri Somun. Tetapi Somun berkata,
Kalau di tempatnya Joseon, seorang pria harus pergi ke rumah keluarga calon istrinya untuk menyambut seseorang yang akan menjadi pengantinnya, jadi dia akan pergi. Tetapi, Dang Mun Seong mencoba meyakinkan Somun, apakah dirinya benar-benar akan pergi, karena jarak ke Sichuan sangatlah jauh. Namun Somun masih tetap akan pergi dengan mengambil jalur laut dan akan menaiki kapal karena akan lebih cepat dan berencana akan pergi keesokan harinya. Setelah meninggalkan ruangan Dang, di perjalanan menuju tetua yang lain, Somun pun bertemu dengan Namgung Hye, lalu dia pun berkata, kalau tak terasa sudah setahun dirinya meninggalkan tempat kelahirannya untuk menemui calon istrinya, serta berkata kalau Somun ingin segera ke tempat ia berasal, dan tak sabar karena senang ingin melihat calon istrinya. Yang diketahui, Somun berkata seperti itu untuk menegaskan kepada Namgung Hye untuk tak memikirkannya, dan kemudian berpamitan untuk menemui tetua yang lain. Dan di saat kepergian Somun, Namgung Hye pun merasa sedih setelah mendengar perkataan Somun. Keesokan harinya, Somun pun pergi, dan di tempat dermaga, terlihat Somun dan Gu Yangpong yang akan berpisah karena Gu Yangpong tidak akan mengikuti Somun untuk pergi ke keluarga Dang. Dan di obrolan tersebut, Somun berkata kalau sangat disayangkan mereka harus berpisah. Kemudian Gu Yangpong pun bertanya, apakah Somun merasa sedih dengan hal tersebut? Dan Somun pun menjawab tidak akan. Gu Yangpong pun berkata kembali, dengan mengatakan, kau sudah terjebak di tengah angin puyuh yang bertiup, mau tidak mau, kau akan menjadi target dari jalur kegelapan. Mereka yang ingin menekanmu dan membuatmu terkenal akan muncul dari waktu ke waktu. Yang terpenting, berhati-hatilah dengan segala yang akan kau terima dari Istana Pacheon. Selama mereka mengincar target mereka, mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Lalu, Somun berkata, kalau hal tersebut tak perlu dikhawatirkan, karena setelah dirinya pergi ke kediaman Dang dan bertemu dengan calon istrinya, Somun berkata kalau dia akan segera kembali ke kampung halamannya dan berpendapat, kalau musuh tidak akan mengejarnya sampai ke Gunung Baekdu. Tetapi Gu Yangpong memperingati Somun, kalau tidak ada yang bisa memprediksi keinginan seseorang, karena selagi mereka menyanggupinya, mereka akan terus mengejar target mereka. Dan di waktu yang bersamaan, di markas besar Istana Pacheon, Guan Pai selaku pemimpin baru Istana Pacheon, dia yang mendengar kabar tentang kegagalan penyerangan terhadap keluarga Namgung dikarenakan ulah Somun yang dikatakan oleh Gui Gokja kalau Somun sangatlah hebat. Guan Pai pun terkejut mendengar hal tersebut, sekaligus tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Gui Gokja. Tetapi Gui Gokja meyakinkannya, kalau apa yang dikatakan olehnya tersebut adalah benar, dan berkata kalau mereka harus sesegera mungkin melenyapkan Somun, karena bisa mengganggu rencana mereka. Guan Pai pun bertanya, bagaimana cara Gui Gokja menyingkirkannya, dan Gui Gokja pun menjawab, kalau dirinya sudah selesai menyusun rencana untuk menyingkirkan Somun. Kembali ke tempat Somun dan Gu Yangpong di dermaga. Sebelum mereka berpisah, Somun bertanya kepada Gu Yangpong akan pergi kemana, dan Gu Yangpong pun berkata, kalau dia akan mengikuti arus perjalanannya seperti perjalanan Shaolin, untuk menemui gurunya yang paling memahami hatinya, dan akhirnya dia pun berpamitan dan pergi. Somun yang melihatnya pun berteriak kepada Gu Yangpong untuk berhati-hati di perjalanannya, dan setelah Gu Yangpong menghilang dalam kejauhan, Somun pun sedikit merenung, karena Somun merasa perpisahan mereka sangat menyedihkan. Setelah Somun pergi ke salah satu kapal, dia pun bertanya kepada seseorang yang ada di kapal tersebut, di manakah kapal yang menuju ke Sacheon, dan pria tersebut pun menjawab, kalau Somun sudah terlambat, karena kapal-kapal yang menuju ke Sacheon sudah berangkat di tengah hari. Kemudian Somun pun bertanya kembali, kapan kapal berikutnya yang akan pergi ke Sichuan, dan pria yang tadi pun berkata, kalau pelabuhan tersebut bukan pelabuhan besar, jadi kapal yang akan berangkat ke Sichuan hanya berangkat 10 hari sekali. Tetapi pria tersebut berkata, kalau Somun pergi ke pelabuhan besar di Dongjeongho, Somun bisa dengan mudah menemukan kapal yang akan berangkat ke Sacheon. Di saat Somun sangat frustasi karena kesusahan pergi untuk bertemu dengan calon istrinya, pria tersebut pun berkata, kalau sebenarnya kapal tersebut adalah kapal sewaan, yang sudah disewa seluruhnya untuk mengirim peti emas dan menuju ke Sacheon, dan meski awaknya sudah penuh, pria tersebut berkata kalau dia akan membantu Somun untuk menaiki kapal tersebut kalau Somun benar-benar sangat mendesak, dan Somun,
Dia yang mendengar itu pun sangat senang dan berterima kasih kepada pria tersebut. Setelah Somun diberi izin untuk menaiki kapal dan mereka memulai perjalanannya, Somun pun muntah karena mabuk laut, dan pria yang menolong Somun yang melihatnya muntah, dia pun berpendapat kalau Somun pasti orang baru pertama kali yang naik kapal laut. Namun terlepas dari itu, dia berkata kepada Somun kalau dirinya sangat lemah dibandingkan dengan orang lain yang baru pertama kali naik kapal laut, karena belum sampai ke laut saja Somun sudah muntah-muntah. Somun yang sudah mulai kacau dengan keadaannya, dia pun bertanya, sampai kapan keadaan tersebut akan dia rasakan, dan pria tersebut pun berkata, kalau setiap orang berbeda-beda dengan adaptasinya dan tidak ada yang tahu kapan gejala tersebut akan berlangsung. Di sisi lain, terlihat beberapa orang yang melihat kejadian tersebut, dan salah satu dari mereka yang bermata sipit berkata, kalau Somun terlihat sangat menderita, serta berkata kalau dirinya tahu rasanya seperti apa yang Somun rasakan, kalau itu rasanya sangat menyakitkan, dan temannya yang bermuka codet berkata kepada pria yang bermata sipit, apakah dia bilang seperti itu karena kasihan, ataukah mengejek Somun, dan pria bermata sipit pun berkata, kalau dia hanya mengingat dirinya di masa lalu, karena kejadian tersebut sangatlah keras untuknya bisa bertahan menaiki kapal saat pertama kalinya. Pria bermuka codet pun bertanya kepada Somun, apakah dirinya masih kuat, dan Somun pun mengiyakannya, kemudian dia pun memperkenalkan dirinya, kalau dia bernama Do Jun Ye dari Enma Pyoguk, serta berkata kalau dia ingin menolong Somun yang sangat menderita dibandingkan dirinya saat pertama kali dia menaiki kapal laut. Lalu Somun bertanya, apakah memang seperti itu gejala saat mabuk laut, dan Do Jun Ye pun berkata, dengan mengatakan, saat mabuk laut semakin parah, seluruh tubuh menjadi kaku, dan kepala terasa pusing, dan akhirnya makanan yang ada di perut akan dimuntahkan. Masalahnya, itu bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Sesuai dengan getaran perahu, kecepatan perut berfluktuasi, dan air pahit dimuntahkan kemudian. Jangan khawatir, arusnya mulai pelan dan kau sudah setengah mabuk perjalanan. Perlahan rasa sakitmu akan berhenti. Jadi, tahanlah, sedikit lagi kau akan terbebas dari rasa sakit itu. Setelah berpamitan kepada Somun karena ada yang harus dia urus, Somun pun merasa kesal karena sikap Iron Blood yang mengejeknya, dan tak berselang lama, rasa mual pun datang kembali, sehingga membuat Somun kembali muntah. Setelah beberapa saat, pria yang membantu Somun pun datang kembali dan bertanya tentang keadaan Somun, dan Somun yang tergulai lemas pun berkata, kalau keadaannya sudah mendingan dibanding beberapa saat yang lalu. Kemudian, pria tersebut pun bertanya kembali, apakah Somun akan tetap pergi ke Sacheon dengan keadaannya? Dan Somun pun berkata, kalau dirinya akan tetap pergi, sehingga membuat pria tersebut pun bertanya-tanya, kenapa Somun ingin sekali pergi ke Sacheon? Dan Somun pun menjawab, kalau dirinya ada perlu yang harus ia urus. Lalu, pria tersebut berkata kembali, kalau jalan Sacheon-dang ada di sekitar Gang'an, dan kapal yang mereka naiki akan berlabuh di daerah Chengdu. Kemudian Somun bertanya, seberapa jauh Gang'an dan Chengdu? Dan pria tersebut berkata, kalau jaraknya tak terlalu jauh, dengan kisaran 500 meter lagi. Tetapi di pikiran Somun, jarak itu masih akan membuatnya mengalami kesulitan. Setelah beberapa saat dan hari mulai berganti malam, Somun yang sedang berbaring di atas barang-barang bawaan pun teringat obrolannya dengan Gu Yangpong beberapa waktu yang lalu. Dengan Gu Yangpong yang berkata, aku dulu menantang Shaolin, tetapi dikalahkan dengan sia-sia oleh pedang Dalmatian. Setelah itu, aku bangga dengan hasil seni bela diri yang sebanding dengan pedang Dalmatian, murid batin. Bahkan pemilik istana Pacheon, telah mempelajari seni bela diri ini. Dia tidak akan mentolerir seni bela diri yang lebih kuat dari seni bela dirinya. Di kemudian hari, mungkin dia akan pergi ke Shaolin, dan aku ingin sekali melihat pertandingan itu. Jika kau mau, aku akan menurunkan seni bela diriku padamu. Bagaimana? Apakah kau ingin mempelajarinya? Namun, Somun yang ditawari pun hanya terdiam, sehingga membuat Gu Yangpong bertanya-tanya, apakah Somun malas dan tak ingin mempelajari teknik hebatnya? Tetapi Somun berkata, kalau dia belajar seni bela diri dari gurunya karena ingin mencari pengalaman, dan kalau untuk seni bela diri, Somun berkata kalau dia ingin mencarinya sendiri. Di waktu Somun mengingat hal tersebut, Somun berkata, kalau Gu Yangpong mengetahui kalau Biksu Agung telah berkata kalau seni bela dirinya lebih tinggi dibandingkan Dharma 3 pedang,
Gu Yangpong mungkin akan sangat syok mengetahui kebenaran tersebut. Dan tak lama, pria yang menolong So Moon untuk bisa ikut ke kapal tersebut pun datang untuk memperkenalkan kaptennya kepada So Moon. Dan So Moon pun menghampiri mereka. Kemudian memberikan hormat, dan meminta maaf kepada kapten tersebut karena tidak sempat menyapanya dikarenakan dirinya yang mengalami mabuk laut. Kemudian sambil melihat barang bawaan, So Moon berkata, kalau dibandingkan dengan kargo, So Moon berpendapat kalau awaknya terlalu sedikit dengan barang bawaan yang ada di kapal tersebut. Tetapi kapten tersebut berkata, kalau banyak orang yang mengikuti hingga ke pelabuhan tempat kapal berangkat, dan sementara kapten tersebut melewati jalur darat dan saat tiba di tempat tujuan, kapten itu pun berkata, kalau dirinya bisa mendapatkan jumlah orang secara lokal, jadi membuatnya tak mempermasalahkan kekurangan awaknya, dan soal musuh yang terkadang meningkat. Meski itu adalah masalah, kapten itu berkata kalau itu tak terlalu merepotkannya selama namanya sudah ditandai. Kapten tersebut pun lalu bertanya kepada So Moon, apakah So Moon bekerja di Pyoguk? Dan So Moon pun membenarkan hal tersebut. Kemudian berkata, kalau belum lama, dirinya bekerja sebagai leader di Chonri Pyoguk. Dan kapten tersebut yang mendengar itu pun tertawa senang, setelah mengetahui kalau So Moon pergi melalui Pyoguk untuk pergi ke Sacheon. Dan di sisi Do Jun Ye dengan rekannya, Do Jun Ye pun berkata kepada Poldu, yang belum diketahui nama tersebut diperuntukkan kepada pria yang menolong So Moon atau kapten itu, untuk mengajak So Moon minum-minum. Setelah mereka berkumpul dan bersulang dengan minuman yang mereka pegang, pria bermata sipit pun memulai obrolan mereka, dengan dia yang berkata, apakah mereka tahu tentang rumor tentang istana yang muncul di Kangho dengan istana besi beberapa waktu yang lalu? Serta berkata kalau Pong Wong Ah dari era tersebut yang memusnahkan pasukan darah dengan keterampilan busur seperti iblis telah menyelamatkan pedang Namgung yang dikepung oleh musuh. Kemudian pria yang dipanggil kapten pun berkata, kalau desas-desus telah menyebar, kalau sosok seperti Gu Yangpong telah muncul di Pulau Baekdo. Pria bermata sipit pun berpendapat, kalau di kubu jalur gelap dan jalur putih sudah mulai seimbang, sehingga membuatnya khawatir. Namun Do Jun Ye berkata kepada temannya tersebut, kenapa juga dirinya harus merasa khawatir dengan hal yang tidak berguna? Karena Do Jun Ye berpendapat, mau siapapun yang menang, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi temannya tersebut yang bermata sipit berkata, kalau jika pertarungan tersebut berkepanjangan, mereka akan cenderung di pihak Murim. Namun Do Jun Ye dengan santainya, dia menjawab kalau sejauh yang dia lihat, praksi Murim yang akan menang. Tapi pria yang bermata sipit berkata, kalau melawan istana Pacheon tidak akan semudah yang dipikirkan Do Jun Ye. Dan sebelum obrolan mereka berlanjut jauh, pria yang dipanggil kapten pun memotong obrolan mereka, dan menyuruh mereka berhenti membicarakan hal tersebut di depan tamu mereka. Dan di sisi So Moon, dia yang merasa perutnya sakit, dia pun berkata kepada mereka kalau dia akan menyudahi minum-minum bersama mereka. Dan di saat dirinya sedang melihat ke arah laut, tak diduga seseorang yang belum diketahui identitasnya pun melihat So Moon dari kejauhan. Dan di waktu tersebut, orang misterius itu pun berkata, dengan mengatakan, sementara itu, beberapa kali, tidak, aku menemukan lusinan celah. Dari awal aku menjalankan misi, aku bertekad untuk menghabisi dia. Ini jauh dari yang dikatakan. Bahkan aku bisa saja menghabisi dia sewaktu-waktu. Jika dia melamun seperti itu, aku bisa menghabisinya sekarang. Tapi ada perhatian orang, jadi aku akan membiarkan nyawamu sampai besok. Di sebuah tempat yang bernama Yonggol Chai, terlihat seorang bawahan yang sedang melapor kepada atasannya yang bernama Chae Juno Jeoksam. Kalau ada sebuah kapal yang datang dan bertanya kepadanya mereka harus melakukan apa, dan Chaeju pun berkata, kalau mereka harus mengejar kapal tersebut. Kemudian, bawahannya tersebut berkata kembali, kalau kapal tersebut baru saja melewati Miryong Hyup, dan Chaeju pun bertanya, sejenis apa kapal tersebut? Dan bawahannya pun menjawab, kalau kapal tersebut adalah kapal dagang, yang seketika membuat Chaeju merasa senang dan memerintahkan para bawahannya untuk segera menaiki kapal untuk mengejar kapal dagang tersebut. Pria yang ada di sampingnya yang bernama Giegu pun berkata, kalau dilihat dari momentumnya, itu adalah mangsa yang lumayan besar, dan Chaeju pun berpikiran hal yang sama, serta berkata kalau tidak ada aturan yang melarang mereka untuk menggasak kapal dagang. Namun Giegu berkata, selagi mereka menjadi salah satu aliansi jalur air Janggang, mereka tidak boleh menghabisi semuanya, dan mengingatkan prinsip tersebut kepada Chaeju.
Lalu Chaeju pun sambil merangkul Giegu. Dia pun berkata kepadanya untuk tenang saja, karena dia cuma ingin mengambil barang-barang mereka saja dan tidak akan membunuhnya, serta berpikir kalau para pejabat tidak akan datang untuk menangkap mereka, dan berkata kepada Giegu untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Di tempat kapal yang Somun naiki, di saat Somun sedang menguap, Do Junye yang melihatnya pun berkata kalau uapan Somun sangatlah besar, dan Somun pun berkata, kalau kondisinya sangat membosankan yang membuatnya mengantuk berat. Lalu, Do Junye pun menyayangkan hal tersebut, karena di Likang tempat yang sedang mereka susuri adalah tempat yang terkenal di Sungai Yangtze, yang bahkan beberapa banyak orang menghabiskan uang mereka hanya untuk melihat pemandangan di tempat tersebut yang belum dijelajahi yang tersebar di tepi sungai. Namun Somun berkata, kalau entah itu belum dijelajahi atau apapun itu, dia hanya ingin segera turun dari kapal tersebut, karena apa yang dia rasakan oleh gejala mabuk laut yang sangat menyiksanya. Di saat Do Junye berkata kepada Somun kalau tebing-tebing di tempat tersebut sangatlah keren, dia pun dikejutkan oleh kedatangan dua kapal yang muncul di balik tebing, dan kapten yang melihat itu, dia pun berkata, kalau mereka adalah tiang lunas. Kemudian Somun bertanya, apa itu tiang lunas? Dan kapten tersebut pun menjawab, dengan berkata, kalau mereka adalah bagian dari aliansi jalur air Janggang yang menghantui Sungai Yangtze. Namun kapten tersebut berkata untuk tenang saja, karena dirinya sudah mempunyai kenalan dengan mereka, jadi tidak akan ada masalah besar. Kemudian memerintahkan kepada semua pengaman dan para awak untuk berkumpul di geladak. Setelah mereka berkumpul, Somun pun bertanya kepada pria bermata sipit, seberapa banyak upeti yang harus dibayarkan, dan pria bermata sipit pun menjawab, kalau itu cukup lumayan besar, dan di sisi Chaeju, dia pun kemudian memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk menaiki kapal yang dinaiki oleh Somun, serta berkata kalau mereka tak diizinkan untuk membunuh mereka dan hanya mengambil barang-barangnya saja, dan mereka pun serentak menjawab dengan berkata, baik. Di sisi Giegu, setelah melihat awak dari kapal yang dinaiki oleh Somun, dia pun berpendapat, kalau kapal yang akan mereka rampok adalah kapal dagang yang membawa target dari Pyoguk, serta Chaeju merasa heran, karena awak kapal tersebut terlalu sedikit untuk sebuah kapal dagang. Namun di sisi lain, hal tersebut juga membuatnya merasa senang karena target mereka tidak mempunyai bagian belakang. Namun meski begitu, Giegu berkata kalau itu tidak akan mudah. Setelah kapal mereka menghimpit kapal yang dinaiki oleh Somun, mereka pun melemparkan tali kail untuk menjangkau kapal yang Somun naiki, dan setelah mendekatkan kapal mereka pun menaruh sebuah papan untuk dijadikan pijakan menuju kapal yang dinaiki oleh Somun dan langsung bergerak menaikinya. Setelah mereka menaiki kapal yang dinaiki Somun, Chaeju pun memperkenalkan dirinya, dan kemudian kapten dari kapal tersebut pun juga memperkenalkan dirinya, yang diketahui namanya adalah Song Yom, sebagai komandan dari kapal tersebut. Sehingga membuat Chaeju terkejut, karena di kapal tersebut terdapat seorang perwira, dan kemudian Song Yom pun lalu mengeluarkan setumpuk uang untuk diberikan kepada Chaeju dan para anak buahnya, yang membuat Do Junye merasa kesal, karena uang yang diberikan adalah uang dengan jumlah yang tak sedikit. Chaeju yang melihat uang tersebut pun berkata, kalau uang tersebut memang sangat berguna bagi mereka. Namun, Chaeju berkata kembali, kalau musim dingin akan segera tiba dan mungkin akan banyak pekerjaan untuk mereka. Dan Song Yom, dia yang mengetahui apa maksud dari Chaeju, dia pun berkata, apakah uang yang diberikan kurang? Kalau memang soal tersebut, Song Yom berkata kepada Chaeju untuk mengatakan jumlah yang ia inginkan. Tetapi Chaeju berkata, kalau ia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Yang seketika Song Yom yang mendengar itu pun bertanya, apakah Chaeju berniat untuk mengambil semua benda yang ada di kapal tersebut? Dan Chaeju pun membenarkan hal tersebut. Tetapi dia berkata kalau dia tidak akan mengambil semuanya. Song Yom berkata, kalau dia tidak berpikir kalau kesempatan yang telah ia tawarkan tidak akan pernah ditolak oleh pihak Chaeju. Namun karena sudah seperti itu, Song Yom berkata kalau dirinya dan pengadilan tidak akan pernah membiarkan hal tersebut. Dan Chaeju yang mendengar itu pun berkata, kalau dia tidak akan pernah takut dengan kata-kata yang diucapkan oleh Song Yom, meski dengan pangkat yang Song Yom miliki. Chaeju berkata kalau kelompok mereka tidak akan pernah takut, bahkan jika Enma Pyoguk mendatanginya, Chaeju berkata kalau mereka tidak akan pernah mundur. Song Yom yang sudah tak bisa mentolerir apa yang dikatakan oleh Chaeju pun mengeluarkan pedang dari sarungnya termasuk para bawahannya,
Dan di sisi Somun, dia yang melihat kejadian di depannya pun berpendapat, kenapa setiap ada dia, pasti selalu ada pertarungan. Kemudian berkata, apakah itu adalah keberuntungan baginya, ataukah kesialan bagi para musuhnya? Dan di sisi Chaeju, dia yang melihat Song Yom dan pasukannya mengacungkan senjata ke arahnya, dia pun berkata kepada mereka untuk membuang senjata mereka, karena kalau tidak, Chaeju berkata kalau dia akan menghabisi mereka. Tetapi, Do Jun Ye berkata kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut karena mereka tidak takut mati. Dan saat mereka akan melakukan pertempuran, So Mun pun berjalan ke depan mereka, sambil berkata kalau dialah yang akan mengurus para bandit tersebut. Namun sebelum pertempuran akan dilakukan, So Mun pun dikejutkan dengan seseorang yang datang dan langsung menusuknya tepat di jantungnya. So Mun yang tak percaya kalau hal itu bisa terjadi yang disebabkan oleh seseorang yang ia kenal. Yang diketahui kalau orang tersebut adalah orang yang menolongnya untuk menaiki kapal tersebut. Dia pun bertanya kenapa dirinya melakukan hal tersebut. Dan pria itu pun berkata, kalau hal tersebut adalah hal yang pantas So Mun dapatkan, karena So Mun berani melawan mereka. Dan So Mun yang mendengar itu, dia pun teringat perkataan Gu Yang Pong beberapa waktu yang lalu. Dengan dia yang berkata kepada So Mun untuk berhati-hati. Karena Istana Pacheon pasti sudah mengirim seseorang untuk mengincarnya. Dan setelah mengetahui kalau hal tersebut bersangkutan dengan Istana Pacheon, So Mun pun bertanya, apakah pria tersebut melakukan hal itu karena sangkut paut dengan Istana Pacheon? Dan pria tersebut pun membenarkan hal tersebut, karena pemimpin mereka sangat terganggu dengan adanya So Mun, dan kemudian tertawa, setelah berkata kalau rumor tentang So Mun hanyalah omong kosong belaka. Di saat So Mun merasa kesakitan, para bawahan Chaeju yang melihat kejadian tersebut pun merasa heran. Kenapa mereka saling menyerang dengan sesama teman? Kemudian pria yang menusuk So Mun pun berkata, dengan mengatakan, aku berasal dari Istana Pacheon. Istana Pacheon telah menempati setengah daerah. Istana Pacheon akan segera mendominasi Jeonjungwon. Terbukti dengan sendirinya bahwa aliansi alur air Janggang juga akan menyerah kepada kami. Aku telah menyelesaikan misiku untuk membunuh orang ini. Jadi jangan pedulikan kami dan terus lakukan apa yang kalian lakukan. Di saat So Mun berkata kalau dia sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh pria tersebut, pria itu pun merasa kaget, karena So Mun masih kuat berdiri. Tetapi pria tersebut berkata kalau beberapa saat kemudian, So Mun akan berada di tempat yang nyaman, atau mengartikan kalau So Mun akan mati, kemudian berteriak kepada Chaeju dan pasukannya untuk segera melakukan pekerjaan mereka. Dan Chaeju yang kebingungan harus berbuat apa. Di sisi So Mun, dia berkata kepada mereka untuk tidak bergerak sedikit pun. Karena kalau melakukan hal tersebut, So Mun berkata kalau dia akan menganggapnya sebagai musuh. Dan saat ingin melawan pria yang menusuknya, seseorang pun menepuk pundaknya, kemudian berkata kepada So Mun, kalau luka yang ia dapatkan terlihat parah, dan menyuruhnya untuk mundur dan ia berkata kalau dia yang akan mengurus mereka selaku pemilik kapal tersebut. Setelah melewati So Mun, pria tersebut yang belum diketahui pun berteriak kepada No Jeok Sam Chaeju, apakah dirinya akan menjadi anjing Istana Pacheon? Karena persaudaraan Sungai Yangtze tidak boleh diganggu atau dikendalikan oleh siapapun. Namun Chaeju yang tersinggung dengan perkataan pria tersebut pun memerintahkan bawahannya untuk mengambil kepala pria tersebut. Dan setelah mereka bersiap-siap untuk menyerangnya, pria tersebut pun berkata kepada pria yang menusuk So Mun, kalau dia berasal dari Istana Pacheon, dia pun bertanya dengan keadaan adiknya, dan pria yang menusuk So Mun yang mengetahui kalau pria tersebut adalah kakak dari orang yang ia pakai identitasnya, dia pun membuka topeng yang terbuat dari kulit asli dari adik pria yang ada di depannya dengan cara mengulitinya, sehingga membuat pria tersebut pun merasa murka dengan apa yang telah ia dengar, dan berkata kepada pria yang menusuk So Mun, kalau kejahatannya sudah tidak bisa dimaafkan, meski dirinya harus berkali-kali mati. Pria tersebut pun lalu berteriak memanggil Chaeju dan Giegu. Apakah mereka masih mengaku sebagai penjaga Sungai Yangtze? Lalu kemudian menunjuk ke arah Giegu, sambil mengatakan kalau dia tak menyangka, kalau Giegu ternyata sama saja dengan Chaeju. Sehingga Giegu yang mendengar itu pun menyadari, kalau pria yang ada di depannya adalah Komandan Patroli Total Aliansi Jalur Air Janggang. Sekaligus Chaeju yang mendengar Giegu yang berkata kalau pria di depannya adalah Komandan Patroli Total, dia pun terkejut mendengarnya. Dan di sisi Giegu, dia pun langsung bersujud kepada komandan tersebut,
dan Chaeju yang mulai kebingungan pun akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Giegu, lalu diikuti dengan para bawahannya. Komandan Patroli Total Federasi Jalur Air Janggang, dia berumur 27 dan sebagai komandan patroli, secara drastis mereformasi solidaritas internal aliansi jalur air, serta membenahi aliansi jalur air dan segera menegakkan kedisiplinan aliansi jalur air. Karena kecurigaan panjang dari pemerintahan, aliansi jalur air yang hanya sekelompok kecil, diubah menjadi kekuatan raksasa yang menempati tempat di lini tengah sekaligus semua alur di Sungai Yangtze menghormatinya, tetapi sebenarnya takut akan hal itu. Setelah mendapatkan hormat dari Chaeju dan Giegu, komandan tersebut pun berkata kepada mereka, kalau sejak kapan mereka menundukkan kepala mereka kepada Istana Pacheon dan membuang keberanian mereka, dan Chaeju yang berkeringat dingin karena ketakutan, dia pun meminta maaf kepada komandan tersebut, dan komandan itu pun memaafkannya dan menyuruh mereka untuk berdiri lagi. Dan di sisi pria yang sudah menusuk Somun, dia yang melihat kejadian tersebut pun berkata kepada mereka, kalau mereka adalah orang-orang pecundang, kemudian berkata, kalau Istana Pacheon akan membuat mereka menjadi orang pecundang. Komandan tersebut yang mendengar ucapan pria tersebut, dia pun berkata kalau dia penasaran, apakah Istana Pacheon sehebat itu, sampai-sampai bisa melakukan hal tersebut. Dan pria yang menusuk Somun pun berkata kepada komandan tersebut untuk jangan banyak omong, dan jika dirinya ingin melihat kehebatan Istana Pacheon, pria tersebut akan memberi sedikit pelajaran kepada komandan tersebut, tetapi harganya adalah leher komandan itu sendiri. Sehingga, Chaeju yang mendengar itu pun marah dan berkata kepada komandannya untuk menyerahkan pria tersebut kepadanya dan akan menebasnya dengan sekali tebasan. Tetapi pria tersebut malah merendahkan balik Chaeju, kalau dia tidak akan bisa melawannya, karena mereka tidak selevel. Di saat Chaeju bergerak maju untuk menyerang pria tersebut, komandan itu pun menghentikannya, kemudian berkata kalau dia yang akan mengurus pria tersebut. Namun, Somun yang berada di belakangnya meraih baju komandan tersebut, dan sambil memegang pisau yang tertancap di dadanya, Somun pun berkata kalau pria tersebut adalah urusannya, dan langsung mencabut pisau yang tertancap di dadanya tersebut yang langsung mengeluarkan darah, dan komandan tersebut yang melihat itu, dia pun langsung menotok titik pendarahan agar darah Somun tidak keluar, dan Somun yang mendapatkan pertolongan tersebut, dia pun berkata kalau dia akan membalas kebaikan yang komandan berikan kepadanya. Setelah Somun berhadapan dengan pria yang menusuknya, pria tersebut pun masih meremehkan Somun, tetapi, Somun dengan tatapan tajamnya, dia berkata kepada pria tersebut untuk menyerangnya kalau dia bisa, dan saat pria tersebut bersiap-siap untuk menyerang Somun, komandan patroli total pun berpendapat, kalau situasi Somun sangat berbahaya, karena dia akan bertarung dengan seorang ahli bela diri yang berspesialis membunuh jarak dekat, dan di sisi pria tersebut, dia yang memulai penyerangannya, saat menusuk ke arah Somun. Tak diduga serangannya pun meleset, dan setelah Somun berkata kepada pria tersebut kalau pergerakannya sangat lambat seperti kura-kura, di waktu dia menghindari serangannya, Somun pun melancarkan serangan yang telak ke arah jantung pria tersebut seperti yang ia lakukan kepadanya, yang langsung membuatnya terjatuh dan mati seketika. Setelah melihat pria dari Istana Pacheon mati di tangan Somun, dia pun merasa ada yang aneh, karena pembunuh yang diutus dari Istana Pacheon tidak bisa menusuk jantung dengan benar. Kemudian Somun pun mengeluarkan plat giok yang sudah patah, dan berkata kalau itulah alasannya yang membuat tusukan belatinya meleset. Komandan patroli total lalu meminta maaf kepada kapten pengangkut barang tersebut, karena situasinya seperti itu, dan kapten pengangkut barang pun berterima kasih kepada komandan patroli total, karena berkat dirinya, dia bisa terhindar dari situasi yang sulit, dan akhirnya, perjalanan mereka pun dilanjutkan kembali, dan di dalam perjalanan tersebut, Somun yang sedang duduk kemudian melihat ke arah giok yang ia bawa, dia pun berkata, kalau berkat giok tersebut, dirinya bisa terhindar dari kematian, dan kemudian berkata kalau dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan calon istrinya. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Somun pun sampai di sebuah tempat yang bernama Awan Angin Socheon, dan di perjalanan tersebut, Somun yang tak melihat seorang pun apalagi rumah, dia pun berkata, apakah dirinya tersesat, kemudian meminta bantuan kepada Iron Blood untuk mencari keberadaan penduduk, dan Iron Blood pun langsung terbang dengan diikuti oleh Somun di belakangnya. Tak berselang lama,
Iron Blood pun berkicau yang menandakan kalau dirinya melihat sesuatu. Dan saat Somun melihat ke arah yang dituju oleh Iron Blood, dia pun melihat sebuah asap yang mengepul dan bergegas ke arah asap tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah penginapan. Somun yang belum mengetahui kalau tempat tersebut adalah penginapan, dia pun lalu mengetuk pintu masuk penginapan tersebut, dan setelah pintu masuk tersebut dibukakan oleh seorang kakek tua, Somun pun berkata, apakah dirinya bisa masuk? Dan kakek tua pun berkata, kalau seperti Somun tidak tahu kalau tempat tersebut adalah penginapan, dia pun lalu mempersilahkan Somun masuk, dan setelah memasuki penginapan tersebut, kakek tua itu pun menyajikan secangkir teh panas kepada Somun. Kemudian berkata, kalau tadi sangka ada seseorang yang datang ke tempatnya yang dibilang kalau tempat kakek tersebut adalah tempat sepi dan terpencil, dan Somun pun berkata, kalau dia sedang dalam perjalanan ke Chengdu, tetapi dirinya tersesat dan sampai ke tempat tersebut, dan kakek tersebut, dia yang mendengar itu pun berkata, kalau Somun pasti orang yang pertama datang ke tempat tersebut, karena Chengdu adalah tempat besar dan Somun malah tersesat ke tempatnya, dan Somun pun membenarkan hal tersebut. Karena dirinya baru turun di dermaga beberapa waktu yang lalu dan kemudian menemui jalan yang salah. Kakek itu pun berkata kepada Somun untuk tidak perlu cemas, karena dirinya akan sampai tak lama lagi. Dan Somun pun bertanya, seberapa jauh lagi menuju tempat tujuannya? Dan kakek itu pun berkata, kalau kisaran 100 mil lagi. Sehingga membuat Somun pun tak sabar untuk sampai ke tempat tersebut. Somun berkata kembali kepada kakek tersebut, kalau dirinya belum melihat ada orang lain yang lewat di tempatnya sekarang. Tapi terlepas dari itu, Somun berkata kalau tempatnya itu sungguh menakjubkan. Ditambah ada penginapan yang besar di tempat tersebut. Dan kemudian, kakek pemilik penginapan itu yang mendengar perkataan Somun. Dia pun lalu berkata dengan mengatakan, orang yang baru pertama kali mungkin tidak tahu. Tapi tempat ini cukup terkenal. Sacheon adalah pintu gerbang ke barat daya dari Jungwon. Begitu banyak pedagang yang datang dan pergi. Ini adalah jalur tercepat dari Yunnan ke Chengdu. Jalan pintas yang membelah pegunungan. Sulit untuk berjalan di malam hari karena terdapat banyak hewan liar, sehingga rata-rata orang tidak mampu lewat sini. Juga, berbahaya untuk bergerak sendirian. Karena itu banyak orang yang berkumpul dan menyeberangi gunung bersama. Tapi cukup riskan jika tidak ada pengawalan. Itu sebabnya kakek saya membuka penginapan di tengah jalan. Lalu, Somun bertanya, kenapa tidak ada pelanggan? Dan kakek itu berkata, kalau para pedagang lewat 2 kali sebulan. Tapi beberapa waktu yang lalu, para pedagang telah lewat, juga ada kalanya mereka datang tiba-tiba. Namun itu tidak pasti, dan tak berselang lama, terdengar ketukan pintu dari seseorang yang ada di luar, dan kakek tersebut, sambil berjalan ke arah pintu masuk, dia pun merasa heran, karena seharusnya tidak ada orang yang akan datang, dan setelah membuka pintu tersebut, dia pun dikejutkan dengan sekelompok orang di luar penginapannya, dan di antara mereka, salah satu pria yang diketahui namanya adalah Gal Taek. Dia pun berkata apakah mereka bisa menginap, dan kakek pemilik penginapan berkata, kalau memang dirinya punya kamar untuk bisa dipakai oleh mereka, tetapi cuman bisa menampung sekitar 30 orang. Dan pria yang ada di sebelah Gal Taek yang bernama Dogma, dia pun tak mempermasalahkan hal tersebut, dan berkata kalau sisanya akan tidur di luar. Kakek pemilik penginapan tersebut, kemudian mengantarkan sebagian orang dari kelompok tersebut masuk ke penginapannya, lalu berkata kalau dirinya tidak sempat menyiapkan makanan karena dirinya tinggal sendirian, dan Dogma pun berkata kalau soal makanan, mereka akan menyiapkannya sendiri, dan hanya meminta kepada kakek tersebut untuk menyiapkan minuman saja, karena kelompoknya membutuhkan hal tersebut, dan kakek pemilik penginapan pun berkata kepada Dogma untuk tak perlu khawatir, karena dirinya mempunyai banyak sekali miras yang bahkan cukup untuk 1000 orang. Kakek pemilik penginapan tersebut, dia yang merasa kebingungan harus berbuat apa karena terlalu banyak orang yang datang dan harus menyiapkan minuman sendirian. Somun yang mendengar itu pun berkata kalau dia akan membantu kakek tersebut, tetapi kakek itu berkata kalau dia tak enak, kalau dibantu oleh Somun, karena Somun juga termasuk tamunya, tetapi Somun tak mempermasalahkan hal tersebut, dengan berkata kalau hitung-hitung dirinya bisa digratiskan, dan kakek penginapan tersebut pun menyetujui usulan Somun dan berterima kasih. Somun yang mendadak menjadi pelayan sebuah penginapan pun membawa minuman untuk disajikan kepada sekelompok orang tersebut. Dan setelah melihat mereka dengan teliti,
So Moon pun berpendapat kalau itu sedikit mencurigakan, karena buat apa membawa pengawal sebanyak itu. Dan di waktu malam harinya, saat So Moon ingin tidur, dia pun mendengar seseorang yang ada di samping ruangannya yang berkata, kalau dia akhirnya bisa sampai ke jalan Sacheondang besok, dan So Moon yang mengetahui tujuan mereka sama dengannya, dia pun mencoba menguping pembicaraan mereka, dan saat salah satu dari mereka berkata, kalau saat keluarga Dang dihancurkan yang membuat nama Mandok Moon akan menyebar di seluruh Midwon, So Moon pun merasa terkejut. Dan setelah tahu kalau sekelompok orang tersebut akan mencari gara-gara dengan keluarga Dang, So Moon pun berkata dalam hatinya, kalau dia tidak akan membiarkan siapapun yang mencari masalah dengan keluarga Dang. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.